Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau mengingatkan kembali tentang ANBK. ANBK Asesmen Nasional Berbasis Komputer tahun 2022. Ini saya mau sharing kembali tentang petunjuk teknisnya ya untuk dalam pelaksanaan ANBK tahun 2022. Oke, kita langsung saja. Ini terlihat ya ilustrasi gambar proses pelaksanaan ANBK. Jadi ada proktor yang ada di depan ini, namanya proktor ya, yang akan memantau dan mengkoordinir pelaksanaan ANBK tersebut ya. Ya, dan ini ada beberapa siswa di depan laptop, semuanya sedang mengerjakan ujian ANBK. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada kata pengantar bla 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 ya dari Kepala Pusat Asesmen Pendidikan. Dilanjutkan dengan daftar isi. Kita penjelasan umum kita lewatin aja bla 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 ini karena sudah pada tahu semua ya kalau pelaksana itu dimulai dari tingkat pusat, kemudian tim teknis pusat, ada pelaksana tingkat provinsi, tim teknis provinsi, tim teknis Kanwil Kemenak, pelaksana tingkat kabupaten atau kota, tim teknis kabupaten kota, pelaksanaan tingkat satuan pendidikan, ANBK moda daring, ANBK moda semi daring, komputer proktor, komputer klien, pengawas, proktor, teknisi, ID proktor, proktor browser, virtual hard disk. Semuanya ini rata-rata udah kita pahami semua ya. Kalau yang sudah melaksanakan ANBK tahun 2021 tentu sudah tidak asing lagi dengan semua istilah yang sudah saya sebutkan sekarang ya, Ada virtual box, exam browser admin, CBT sync ya, exam browser client, token, file backup source, topologi, laman ANBK. Oke, kita lanjutkan ya dengan tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab di tingkat provinsi ada LPMP dan BP PAUD dan Diknas. Oke, tugas dan tanggung jawab tertuang pada pos AN tahun 2022 pada bab 2.B2A tentang pelaksanaan AN tingkat provinsi. Oke, poin nomor 2 ada Dinas Pendidikan Provinsi. Tugas dan tanggung jawab tertuang pada pos AN tahun 2022 pada bab 2.B2.B tentang pelaksanaan AN tingkat provinsi. Di antaranya A. Membentuk tim teknis AN tingkat provinsi berdasarkan pos AN tahun 2022 sesuai dengan kewenangan dengan tugas memberikan informasi dan solusi terhadap pertanyaan atau pengaduan permasalahan teknis yang diterima dari tim teknis kabupaten kota atau satuan pendidikan, berkoordinasi dengan tim teknis Kanwil Kemenak, kantor cabang dinas wilayah dan dinas pendidikan kabupaten atau kota. Poin ketiganya merekap pertanyaan, permasalahan atau pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan AN melalui layanan di bantuan di laman ANBK. Poin keempat, berkoordinasi dengan tim teknis pusat melalui layanan bantuan di laman ANBK dan media komunikasi lainnya. Poin B ya, menyelenggarakan posko penanganan permasalahan teknis ya. C, mendata dan memverifikasi. D-nya menetapkan status dan moda pelaksanaan ya. Jadi ada 3 jenis ya. Pertama itu moda daring ya, berarti full online ya. Full online, semuanya dilakukan secara online. Kemudian moda semi daring ini setengah ya, dia itu pelaksanaannya itu daring tapi diindukkan dengan menggunakan satu moda daring gitu, jadi semi daring. Kalau misalnya terjadi kesalahan di sinyal, ini tidak terlalu mengganggu ya kalau semi daring ini, karena dia mengumpulkan nilainya dulu ke komputer proktor terus baru disetor ke pusat gitu. Tapi kalau daring terus ada gangguan sinyal, udah deh berabe itu, harus menunggu sampai sinyalnya stabil baru bisa dilaksanakan. Oke, yang nomor ketiga itu menumpang, moda sesuai dengan tempat pelaksanaan. E, berkoordinasi dengan personil menangani survei lingkungan belajar. Sulingjar ini sudah semua ya dilaksanakan di tingkat SD. Oke.
kita lanjutkan saja kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Ini tidak perlu ya, karena kita fokusnya ke ANBK khusus SD. Nah, pelaksana tingkat kabupaten atau kota, cabang dinas pendidikan wilayah. Nih, tugas dan tanggung jawab tertuang pada pos AN tahun 2022 pada bab 2.C tentang pelaksanaan AN tingkat kabupaten atau kota. Ini ya, kurang lebih sama tugasnya dengan provinsi, tapi ini untuk menangani masalah kabupaten ya yang ada di ruang lingkup kabupaten. Oke, di dinas pendidikan kabupaten kota ya. Oke, ini tugasnya penting ini untuk dibacakan. Yang poin A, membentuk tim teknis AN tingkat kabupaten atau kota berdasarkan pos AN tahun 2022 sesuai dengan kewenangan. Jadi nomor satunya memberi informasi, berkoordinasi ya dengan tim teknis dan juga tim teknis provinsi juga, mereka pertanyaan, terus menetapkan status dan moda ya. Kita lanjutkan lagi, pelaksanaan tingkat satuan pendidikan. Nah, ini baru ke sekolah-sekolah ya. Pelaksana tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh masing-masing kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan mengusulkan pengawas kepada panitia tingkat kabupaten atau kota. Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab dalam pelaksanaan AN di tingkat satuan pendidikan. Pelaksana tingkat satuan pendidikan memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang pada pos AN tahun 2022 pada bab 2.D2 tentang pelaksana AN tingkat satuan pendidikan. Nah, ini poin pelaksana tingkat satuan pendidikan diharapkan melakukan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini penting ya untuk kita review, untuk kita ingat kembali pelaksanaan pada saat di tingkat satuan pendidikan, khususnya di sekolah kita ya. Nomor 1, melaporkan permasalahan teknis di satuan pendidikan ke tim teknis kabupaten atau kota atau tim teknis provinsi melalui layanan bantuan pada laman ANBK. Poin kedua, berkoordinasi dengan tim teknis kabupaten atau kota atau tim teknis provinsi terkait pelaksana ANBK. Poin ketiga, melakukan pendataan sarana dan prasarana pada laman perpaltikdata.kemdikbud.go.id. Poin keempat, mempersiapkan infrastruktur, memastikan infrastruktur dapat berfungsi dengan baik, mengikuti langkah-langkah teknis pelaksanaan ANBK sesuai dengan prosedur dan juknis yang tercantum pada laman anbk.kemdikbud.go.id. Poin ketujuh, senantiasa memantau pengumuman atau informasi pada laman anbk.kemdikbud.go.id serta melaksanakan petunjuk pada pengumuman atau informasi tersebut. Memilih status dan moda pelaksana pada laman ANBK. Oke. Ya. Modanya tadi tetap sama ya, ada moda daring, semi daring dan menumpang ya. Menumpang ini artinya kalau di satuan pendidikan kita atau di sekolah kita itu tidak memiliki fasilitas atau sarana prasarana untuk pelaksanaan ANBK, misalnya aja kurang laptop ya, terus nggak ada jaringan gitu, maka kita bisa menumpang ke sekolah yang memadai ya. Poin ke-9, tabel jumlah kebutuhan minimal sarana komputer untuk satu pelaksanaan. Jadi kita fokusnya ke SD aja ya. Jadi kalau SD itu dia ada 4 gelombang, sesi 1, 2, 3, jumlah komputer klien 3, jumlah komputer proktor 1. Ini kalau misalnya jumlah pesertanya itu 3 ya. Misalnya SD gelombang 1, sesi 1 ada 3 orang, jadi jumlah komputer kliennya juga harus 3 dong gitu. Kalau jumlah komputer proktornya 1 aja gitu ya, jadi harus disesuaikan dengan jumlah pesertanya. Poin ke-10, bagi satuan pendidikan dengan status pelaksanaan menumpang, membuat administrasi kesepakatan dengan satuan pendidikan status pelaksanaan mandiri. Jadi adanya kesepakatan ya antara si penumpang dengan tempat yang ditumpanginya gitu. Poin ke-11, melakukan pengaturan ruang, ID proktor, gelombang, dan sesi. Poin ke-12, memastikan peserta utama dan cadangan yang sudah ditetapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ANBK. Poin ke-13, memastikan kelengkapan administrasi seperti daftar hadir, berita acara, fakta integritas, dan lain-lain selama pelaksanaan ANBK tercantum pada laman anbk.kemdikbud.go.id. Jadi seperti tahun kemarin ya, kita mendownload daftar hadir, berita acara, dan fakta integritas itu di laman ANBK, kemudian kita isi, kemudian kita scan dan kita upload kembali di laman ANBK ya sebagai bentuk pelaporan.
Poin ke-14, memastikan kepala satuan pendidikan dan seluruh pendidik mengikuti survei lingkungan belajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Oke, ini sudah terlaksana ya. Jadi sudah 100% masalah suling jar ini udah beres. Oke, nah, poin ke-15, memastikan satuan pendidik menyiapkan peralatan protokol kesehatan ya. Tetap aja walaupun katanya udah aman, tapi sudah divaksin semua, tetap kita harus memperhatikan yang namanya protokol kesehatan, pakai masker, tempat cuci tangan harus ada, terus aliran air ya, sabunnya juga harus ada gitu, dan jarak antara satu peserta dengan peserta lainnya juga harus disesuaikan. Poin ke-16, menyampaikan laporan akhir pelaksanaan ANBK, diantaranya fakta integritas, daftar hadir, berita acara, dan SK kepanitiaan satuan pendidikan. Oke, ini untuk pelaksanaan ANBK daring online satuan pendidikan ya. Ini ada pra-AN daring, jadi kita harus mempersiapkan ruangan AN-nya ya. Kemudian juga ada rasionya ya, proktor melayani maksimal 15 komputer klien dengan mempertimbangkan perangkat jaringan dan bandwidth ya. Oke, rasionya satu pengawas ruang paling banyak mengawasi 15 peserta. Terus ada juga pengumuman seperti kayak ini. Selain peserta, pengawas ruang dan proktor yang teknisi assessment nasional dilarang masuk gitu. Dilarang membawa alat komunikasi atau kamera. Kawasan wajib memakai masker dan menerapkan protokol kesehatan. Ini perangkat jaringan daring ya, kabel minimal C85E 10 atau 100 atau 1000 ya. Switch ya, setiap komputer proktor satu switch dengan jumlah port minimal 24 port. Bandwidthnya 12 Mbps untuk 15 klien gitu. Kemudian access point minimal mampu diakses 15 klien secara bersamaan stabil. Ini maksudnya wifi-nya ya. Jadi wifi-nya itu harus mampu diakses 15 klien langsung gitu. Komputer, jumlah sarana komputer harus disediakan oleh satuan pendidikan yang melaksanakan AN adalah sejumlah komputer dengan minimal perbandingan 1:3. Jadi satu komputer dapat digunakan oleh maksimal 3 orang peserta secara bergiliran. Jadi kan 3 sesi maksudnya itu. Jadi andai kata di sekolah itu ada 3 komputer dan ada 9 siswa, maka bisa dibuat jadi 3 jadi 3 sesi. Sesi pertama 3 orang, sesi keduanya 3 orang, sesi ketiganya 3 orang begitu. Spesifikasi minimal sarana yang diperlukan satuan pendidikan untuk melaksanakan AN. Ini komputer proktor ya, ini ya. Kemudian syaratnya komputer klien dan aplikasi. Oke, topologi jaringan. Nah, ini pelaksanaan AN daring ya, tetap ya menjaga keamanan, kestabilan internet, arus listrik dan segala macamnya. Terus pasca AN ya kita harus mengupload lagi yang namanya berita acara, terus daftar hadir, dan memeriksa jumlah peserta tes yang melaksanakan ANBK gitu. Panduan pelaksanaan ANBK semi online nih. Kalau semi online ya sama sih kurang lebih ya. Jadi harus menyiapkan ruangannya, rasio komputer proktor dan juga komputer klien, dan juga ada pengumuman. Nih. Ini juga ada spesifikasinya ya, spesifikasi minimalnya dan topologinya seperti ini ya. Internetnya itu ya, router bandwidthnya bisa ketiga ini ya, room. Oke. Kemudian sama ya, semuanya harus di-upload semua. Dan manajemen user laman ANBK ini ya. Dinas Pendidikan Provinsi terdiri dari penanggung jawab koordinator teknis, pelaksana teknik SD, SMP, SMA, SMK, SLB, sama pendidikan kesetaraan. Oke. Ini tabel hak aksesnya ya, penanggung jawab koordinator, pelaksana tim teknis jenjang, tim teknis satuan pendidikan. Oke, kita langsung aja ke jadwal ANBK untuk SD tahun 2022.
Nah, ini dia ya jadwalnya ya. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan tanggal 24 Maret 2012 tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2022 ini ya. Jadi jadwal pelaksanaannya sinkronisasi simulasi AN ini sinkron ini kalau dia pilih semi daring gitu, semi daring. Dan simulasi ya, simulasi AN jenjang SD itu tanggal 26 29. Nah, ini perlu dicatat ya. Catat 26 sampai 29 itu kita akan melaksanakan simulasi ya untuk gelombang 1 dan 2. Kalau misalnya masuk ke gelombang 3 dan 4 artinya tanggal 30 sampai tanggal 2 Oktober. Lalu kalau masuk simulasi gelombang 3 dan 4 ya, maaf tadi simulasi ini sinkronisasi simulasinya 30 sampai 2 kalau yang semi daring. Kalau yang daring ya langsung aja ya simulasi AN jenjang SD-nya itu tanggal 3 sampai tanggal 6. Kemudian sinkronisasinya 14 sampai 16 untuk gladi bersih dan pelaksanaan gladi bersih paket A itu 17 sampai 20 Oktober. Sinkronisasi pelaksanaan AN jenjang SD SMI dan paket A gelombang 1 dan 2 itu 21 sampai 23 Oktober. Dan pelaksanaan AN jenjang SD MI dan paket A gelombang 1 dan 2 itu tanggal 24 sampai 27 Oktober. Terus sinkronisasi 28 sampai 30 dan pelaksanaan AN jenjang SD atau AMI paket A gelombang 3 dan 4 itu tanggal 31 Oktober sampai 3 November 2022. Oke, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.